Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isni Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah demokrasi dari masa ke masa. Di mana pengertian demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Di mana sejarah demokrasi dari masa ke masa, pertama ada demokrasi kuno, di mana Yunani kuno sekitar abad ke-5, tempatnya di kota Athena Yunani. Cirinya demokrasi langsung, di mana warga negara laki-laki yang merdeka bisa langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Keterbatasannya, tidak semua orang dianggap warga negara dan orang asing tidak memiliki hak politik. Yang kedua ada demokrasi Romawi, di mana Republik Romawi sekitar abad ke-1. Sistem perwakilan mulai berkembang, kekuasaan dijalankan melalui lembaga seperti senat. Demokrasi tidak sepenuhnya inklusif, namun menjadi fondasi bagi sistem republik modern. Yang ketiga ada abad pertengahan, di mana Eropa sekitar abad ke-5 hingga ke-15, di mana masa ini ditandai dengan dominasi kekuasaan raja dan gereja. Demokrasi hampir tidak berkembang meskipun mulai muncul gagasan pembatasan kekuasaan raja seperti dalam Magna Carta 1215 di Inggris. Yang keempat ada demokrasi modern awal, di mana abad pencerahan abad ke-17 hingga ke-18, di mana muncul pemikiran dari tokoh-tokoh seperti John Locke, di mana tentang hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Yang kedua Montesquieu, di mana tentang trias politika atau pemisahan kekuasaan. Revolusi besarnya pertama ada Revolusi Amerika di tahun 1776, di mana menekankan kebebasan dan pemerintahan rakyat. Yang kedua Revolusi Perancis di tahun 1789, memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Yang kelima demokrasi kontemporer, di mana abad ke-19 hingga sekarang, di mana demokrasi itu mulai menyebar ke berbagai negara di dunia. Pemerintahan umumnya menjadi metode utama dalam sistem demokrasi perwakilan. Munculnya lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, partai politik dan media massa. Perkembangan teknologinya memperkuat partisipasi publik melalui demokrasi digital. Yang terakhir ada perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana masa awal kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1959 itu adalah demokrasi parlementer, di mana demokrasi ini terpimpin dan semu atau otoriter. Yang kedua ada reformasi di tahun 1998 hingga sekarang, di mana kembali ke demokrasi dengan pemilu bebas, partisipasi masyarakat dan kebebasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.